sebenarnya hal seperti itu tidak bisa kita hindari gitu ya, perasaan-perasaan seperti itu gitu. Hanya saja pertanyaannya bagaimana caranya kita mengelolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di podcast Saling Mengerti. Teman-teman di sini, perkenalkan nama saya Rizky Sufriyatna. Kita akan bersama-sama pada malam ini berbincang yang semoga bisa bermanfaat bagi para teman-teman semua. Saya juga akan ditemani oleh salah satu anggota dari Saling Mengerti, yaitu Kang Malik Hasan Fatahillah. Ya, Teman. Gimana kabarnya Kang? Sehat? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya Allah. Teman-teman, sebelumnya mungkin teman-teman kepo nih, karena ini kan baru episode pertama. Saling Mengerti itu kira-kira sebuah media apa sih gitu ya. Nah, kita sama-sama yuk kenalan dulu sama Saling Mengerti dengan teman-teman semua. Nah, jadi kenapa namanya itu saling mengerti ya? Iya. Gitu. Karena kan kita itu hidup bersosial, hidup antar sesama manusia gitu, dan perlu yang namanya saling mengerti gitu. Yang namanya saling mengerti itu kan adalah saling tukar pikiran. Ya. Ada yang berbicara, ada yang mendengar gitu. Bukan berarti kita jalan tengah ya, tapi memang proses itu harus kita tempuh gitu. Nah, tapi hanya saja kita selalu melewati hal-hal yang sangat mendasar ya untuk mencapai yang namanya saling mengerti itu. Kayaknya memang Saling Mengerti ini sangat cocok untuk para teman-teman yang masih berusia anak muda gitu kan ya. Anak muda Gak cuman anak muda, yang berjiwa muda. yang berjiwa muda. Gitu. Berarti kalau misalkan yang kakak yang veteran-veteran gitu kalau berjiwa muda, Masih cocok aja. masih cocok gitu kan gitu. ya. Ya Allah ya. Oke Kang, bicara mengenai saling mengerti. Berarti apa saja sih kira-kira yang harus kita atur gitu antara bagaimana kita bisa saling mengerti gitu antara sesama gitu Kang. Oke. Di awal sudah saya sampaikan bahwasanya kita tuh pengen saling mengerti antar sesama manusia, tapi ada yang dilewat dan itu sangat mendasar sekali. Iya. Apa itu Kang? Kira-kira apa nih menurut Kang Rizky aja tuh? Iya, kalau misalkan sangat mendasar itu tentunya manusia itu merupakan makhluk sosial gitu Kang ya. Jadi kan makhluk sosial itu kan istilahnya punya masing-masing pikiran tuh yang kompleks gitu ya, kompleks. Nah, makanya dengan saling mengerti itu kita bisa saling memahami satu sama lain bisa Kang. Itu sebenarnya apa ya, ibaratnya masih jauh dari hal yang mendasar. Iya, paling yang sangat mendasar itu adalah bagaimana kita berpikir terkait dengan manusia dulu deh. Gitu. Iya, Kan soalnya kan kita manusia. iya betul. Gitu. Artinya kita pun harus bisa memposisikan dulu apa sih manusia itu. Iya iya iya. Nah, coba kita pikirin ya, bareng-bareng nih kita diskusin sama-sama nih. Yang namanya manusia itu dia punya yang namanya potensi hidup ya. Potensi hidup. Ya, karena kan kita makhluk hidup. Iya. Makanya kita punya potensi hidup. Kalau di dalam kitab Fikrul Islam itu namanya istilahnya ya hajatul udawiyah. Hajatul uluhiyah. Apa itu hajatul uluhiyah? Kebutuhan-kebutuhan mendasar vital manusia yang sangat pokok gitu. Jadi kalau misalkan itu tidak dipenuhi, maka manusia itu bisa mati ya gitu. Bisa mati. Dan semua makhluk hidup punya hal itu. Artinya dari segi kebutuhan nggak ada bedanya sih antara kita dengan makhluk yang lain ya, khususnya hewan misalkan gitu. Iya. Kita sama-sama makan, cuman bedanya apa yang kita makan beda, cara makannya beda gitu. Nah, yang kedua, selain daripada hajatul udawiyah, kita punya yang namanya gorizah. Goriza. Ya, goriza itu naluri. Ya. Gitu. Yang namanya naluri ini mungkin menurut psikolog ya, banyak teorinya, banyak istilahnya, tapi yang paling saya dapatkan sangat ringkas penjelasannya itu ya masih di kitab Fikrul Islam. Ya. Hanya ada 3 gitu jenisnya. Yang pertama gorizatu tadayun, ya ini naluri untuk apa ya namanya itu, meninggikan sesuatu, mensucikan sesuatu, mengagungkan sesuatu gitu. Nah, makanya kenapa kita beragama. Oh, jadi Goriza Tadayun itu istilahnya setiap orang juga memiliki gitu Kang ya, istilahnya walaupun dia tuh istilahnya tidak istilah apa ya? Tadi kan beragama. Ya. Terus kalau misalkan tidak beragama gitu gimana Kang? Pasti ada yang diagungkan Biasanya gitu. diagungkan. Sekalipun
tanda kutip ya, bukan Tuhan misalnya gitu. Tapi kan yang intinya adalah mengagungkan sesuatu gitu. Iya. Yang kedua ada yang namanya gorizatun bako. Ya ini adalah naluri eksistensi diri, Iya. di mana manusia itu ingin dikenal sama orang lain, ingin diakui oleh orang lain, ingin posisinya diakui ya oleh orang lain, apakah dia berada di level rendah, level menengah, level atas Ya. gitu. Yang penting yang pasti manusia itu punya hal seperti itu, eksistensi ya. Ya. Gitu. Yang ketiga adalah gorizatun nau, ya ini adalah naluri melestarikan hidup Ya. gitu. Nah, itu penjelasan daripada naluri gitu. Adapun misalnya ya, kalau di dalam istilah-istilah lain gitu, khususnya dalam dunia psikologi, misalkan naluri ayah, naluri ibu gitu ya, naluri seorang laki-laki, naluri seorang perempuan, itu sebetulnya masuk ke dalam salah satu kategori yang ketiga tadi. Gitu misalnya seorang ayah dia menyayangi anak perempuannya. Ya. Nah, itu masuknya ke gorizatun nau. Gorizatun nau. Gitu. Kemudian laki-laki punya kecenderungan terhadap perempuan, punya kecenderungan terhadap laki-laki, sebaliknya gitu. Itu pun juga dalam gorizatun nau gitu. Iya. Jadi yang kita kenal, yang kita pelajari selama ini itu hanya bentuknya saja. Bentuknya saja. Tapi kalau untuk klasifikasinya itu cukup 3 saja. Nah, dari kedua hal ini kita bisa bedakan ya. Yang pertama yang namanya hajatul udawiyah itu sebetulnya hanya kebutuhan saja. Gitu. Yang namanya butuh itu kan ada batasnya. Iya. Ada batasnya loh. Gitu. Dan nggak usah macem-macem. Tapi kalau misalkan tadi kata Akang, kalau bisa hajatul udawiyah itu kalau tidak terpenuhi maka akan menyebabkan suatu hal yang sangat fatal, itu kematian, Kang. Jadi bagaimana itu, Kang, kalau misalkan kebutuhan itu tidak terpenuhi? Ya contoh ya kan kita butuh makan minum. Iya. Gitu, butuh makan, butuh minum. Gitu sebenarnya kita memakan apapun yang mungkin bisa kita makan itu sudah cukup. Gitu. Sekalipun harganya murah, sekalipun sederhana. Jadi bisa gitu. dibilang kalau misalkan manusia itu kalau makan satu piring itu ya itu kebutuhan, Kang ya. Tapi kalau misalkan dia tuh lebih dari satu piring, misalkan 2 atau 3, itu mungkin keinginan dia yang belum terpenuhi itu gimana? Ya bisa jadi memang butuhnya 2 atau 3 piring. Oh gitu. Bisa jadi, atau memang ya Tiap orang butuh gitu. porsi masing-masing gitu. Kepengen. Nah, yang namanya kepengen itulah yang namanya gorizah, naluri. Gitu. Naluri. Pahami aja, kita perlu pahami 2 hal ini. Kalau yang namanya butuh, kita makan. Ya. Gitu ya. Makan secukupnya. Makannya apa? Nah, itu masuknya ke wilayah goriza. Gitu. Iya. Kayak misalkan saya suka makanan makanan Padang misalnya gitu ya. Antum belum tentu gitu. Sekalipun menurut saya ini masakan Padang ini enak loh gitu, tapi bisa jadi menurut antum enggak gitu. Itu kenapa? Berarti ya karena gorizanya itu beda gitu, Kang, itu. Iya, karena nalurinya beda aja. Gitu dalam memandang sesuatu gitu. Nah, kemudian yang namanya gorizah itu juga tidak bisa kita samakan dengan hajatul udawiyah. Ya. Yang namanya gorizah itu dia ibaratnya apa ya? Sesuatu yang pada dasarnya tidak muncul begitu saja di dalam diri kita. Gitu. Iya. Contoh misalnya gitu. Kita beragama gitu. Kita seorang muslim gitu. Kenapa kita bisa kepikiran seperti itu? Karena kita punya yang namanya gorizatut tadayun. Kemudian kita melihat seluruh alam semesta yang sangat teratur gitu ya. Iya. Semuanya keatur. Di alam semesta ini nggak ada yang nggak keatur. Tetesan air, hujan dan sebagainya. Disitulah kita gorizah tadayun kita muncul dari melihat dunia gitu. Iya. Nah, sehingga kalau misalkan kita mentadaburi alam gitu ya, maka gorizatut tadayun kita muncul. Walaupun memang belum tentu setiap manusia itu kalau misalkan melihat ke suatu keajaiban di alam itu ingatnya ke Allah misalkan gitu ya. Misalkan ada yang ingatnya tuh justru ke hal-hal yang sifatnya yang lain gitu dibandingkan. Nah, tapi ya gitu. Sekedar takjub pun itu sudah masuk ke naluri. Sekedar takjub saja sekalipun nggak tidak sampai mentadaburi, sekedar takjub saja gitu. Oh, indah. Sebenarnya itu udah masuk gitu ya. Udah masuk ke situ. Hanya saja tingkatannya mungkin beda. Kayak contoh aja. Di kasus yang lain, gorizatul bako gitu ya.
yang bentuk yang wujudnya itu misalkan marah Ya. gitu. Kang Rizky misalnya ya punya orang yang Kang Rizky itu di dalam pikiran, di dalam hati nggak enak tuh kalau ketemu sama orang itu. Iya iya iya. Adalah gitu ya. Sekalipun Iya. tidak diungkapkan pasti ada lah gitu ya. Saya juga Kalau ada misalkan sih ketemu gitu. teh kayak mau menghindar aja gitu Kang ya. Kayak mau menghindar dan sebagainya gitu. Ya sebenarnya hal seperti itu tidak bisa kita hindari gitu ya, perasaan-perasaan seperti itu gitu. Hanya saja pertanyaannya bagaimana caranya kita mengelolanya. Nah, karena kita bahas nalurinya saja, jadi intinya begitu. Iya, Kalau iya. misalkan Kang Rizky ngelihat tuh orang Kang Rizky sebel, kira-kira muncul sebelnya kan? Iya. Tapi kalau orang yang nggak ada, Iya, biasa-biasa aja ya gitu. fine-fine aja Fine-fine kan? aja gitu. Nah, seperti itu. Gitu. Seperti itu. Dan kira-kira ketika apa namanya tuh Kang Rizky nggak bisa jalan-jalan supaya tadabur alam, misalkan kemudian tidak bisa apa melampiaskan amarahnya tersebut, bikin Kang Rizky mati nggak? Enggak sih. Nggak Malah juga, jadi kayak cuman apa ya? Kayak dendam atau beban pikiran aja gitu. Ya Jadi greget ibaratnya gitu ya, kalau bahasa anak muda kan kayak greget aja gitu. Pokoknya mau ngelakuin sesuatu tapi nggak bisa, tapi ya greget aja gitu. Greget aja kan pasti gitu ya. Iya. Greget aja. Misalkan Kang Rizky pengen jalan-jalan, Iya. kebutuhan bukan? Bukan Kan, tapi kan lebih ke ya ini aja naluri kan ya. naluri ya. Keinginan aja kan, cuman keinginan aja gitu. Kalau misalkan tidak ada penuhi kan paling ya gusar-gusar aja kan gitu. Ya sana sini misal gitu ya. Iya iya. Heeh. Tapi kan nggak bikin mati kan. Heeh. Tapi kan kalau misalkan kasusnya misalkan gini nih. Misalkan nih orang nih kan ada Gorizo Nawu gini misalkan ya. Rasa suka ke misalkan rasa suka tertentu gitu ya. Iya. Terus dia tuh karena misalkan tidak terlampiaskan misalkan ya kalau anak muda sekarang nih ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Wah. Istilah sekarang kan ini kan macam-macam gitu ya. Kenapa tuh? Misalkan dia ini merasakan perasaan apa sih menyampaikan perasaan kepada seseorang tapi ditolak. Nah, dia kan jadi ini nih, jadi beban pikiran nih. Nalurinya keganggu misalkan. Terus tiba-tiba dia istilahnya mau coba bunuh diri gitu, Bang. Itu masuknya itu ke bagian fatal enggak kira-kira? Ya. Kan kadang-kadang segitu kan penyakit anak muda tuh gitu, ini baperan tuh gimana gitu. Yang Misalkan bikin- diputusin. Ya, jadi yang- istilahnya teh yang bikin matinya itu kan karena melukai dirinya sendiri itu. Bukan karena perasaan. iya ya, padahal kan semata. biasanya kan fan-fan aja kalau misalkan dia yang ngerti mah udah aja kan istilahnya. Ya, itu mah cuman alih-alih ngancem orang lain doang. Iya. Gitu. Nah, itu ya. Nah, itu yang harus kita pahami sangat mendasar ya. Jadi yang namanya kebutuhan itu pasti ada hubungannya dengan hidup dan mati. Gitu, dan itu dan yang pasti dorongannya dari diri kita sendiri kayak lapar. Gak Iya. mesti ada yang ngingetin, pasti lapar sendiri. Iya. Ya enggak? Pasti haus sendiri, pasti kita merasa dingin sendiri lah kalau misalkan berbicara pakaian, berbicara rumah dan sebagainya. Tapi kan yang namanya goriza enggak gitu. Pertama dia nggak bikin kita mati, cuman gelisah doang. Iya. Kemudian ibaratnya hal-hal itu pun muncul di luar daripada diri kita. Yang pertama, kalau misalkan kita pelajari ada fakta realitas yang kita lihat kan. Iya. Kayak tadi contoh Kang Rizky, misal sebel sama orang, kalau orangnya ada, ya pasti rasa sebelnya muncul. Kalau Iya. orangnya nggak ada ya fine-fine aja. Gitu. Dan kemudian Kang Rizky itu menahan diri kan supaya tidak ngomong sana sini, tidak berkonfrontasi dengan orang itu. Nah, hal itulah yang memicu Kang Rizky untuk berbuat. Ya ini dari segi pemahaman. Nah itu kan kadang kan gitu ya Kang, beda-beda kan tuh kadang tiap orang nyikapinya. Makanya kan kita bilang kan saling mengerti aja misalkan. Nah, Jadi misalkan tadi kan orang kalau punya rasa sebel ke orang lain tuh kadang malah menjauh. Tapi misalkan ada tipe orang ketika sebel sama orang itu justru dia tuh ingin baikan sama orang tersebut. Nah, insya Allah kita akan bahas bagaimana caranya mengelola hajatul udawiyah kita dan gorizah kita berdasarkan potensi manusia yang paling menonjol, yaitu adalah pemikiran. Iya. Gitu ya. Nah, Jadi pemikiran itu istilahnya yang menjadi kontrol kita untuk melakukan suatu perbuatan tertentu gitu. begitu, tapi tetap ya, sekalipun kita punya pemikiran, tanpa kita memahami dulu apa itu hajatul udawiyah, tanpa kita memahami dulu apa itu goriza, dan bagaimana caranya memposisikan kedua hal itu, Ya. kita nggak bisa klop gitu antara pemikiran, antara hajatul udawiyah kita
dan Goriza kita tuh nggak bakal klop. Makanya kita harus posisikan dulu, Iya. gitu ya. Nah, insya Allah mungkin obrolan kita selanjutnya akan sedikit mendetail ya terkait dengan pemikiran. Gitu. Iya ya. Berarti bukan di episode sekarang, Kang. Episode selanjutnya. Wah, panjang gitu, berbicara pemikiran itu panjang. Oh, gitu ya. Ya udah, berarti teman-teman gak boleh ketinggalan episode selanjutnya ya. Gitu. Istilahnya kita tentunya bisa nanti mengetahui juga bagaimana mengklopkan tadi, Kang ya, mengklopkan Iya, antara Hajatul Doyah, Goriza, dan juga pemikiran. Oke teman-teman, cukup sekian untuk episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Cukup sekian dari saya, Rizky Supriyatna, dan juga Kang Malik Hasan Fatahillah. ya, kita dari Saling Mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.